Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. NU kembali ke hitah semula. Nahdlatul Ulama NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan pendidikan di daerah Lombok sejak awal berdiri sampai sekarang terlibat dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama adalah kegiatan di bidang politik, dakwah, pendidikan, dan sosial. Nahdlatul Ulama mulai berdiri secara resmi di daerah Lombok pada tahun 1953. Pada saat itu, kedudukan Nahdlatul Ulama sebagai cabang Nahdlatul Ulama NU sedaerah Lombok yang berpusat di Masbage, Selong, Lombok Timur. Organisasi Nahdlatul Ulama berdiri atas prakarsa Badarudin alias Haji Asid Musar yang merupakan seorang tokoh masyarakat dari Bilasundung, Masbage, Selong, Lombok Timur. Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama terdiri dari pengurus Suriah dan Tanfisyah. Suriah adalah badan tertinggi NU yang mempunyai fungsi membina, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan NU. Sedangkan Tanfisyah adalah badan eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana harian. Kedua badan itu diangkat dari pola hubungan antara kiai, tuan guru haji, dan santrinya yang tumbuh sebagai tradisi pesantren. Pada awalnya yang ditunjuk sebagai pengurus adalah Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali. Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali pada saat itu menjabat sebagai Ketua Suriah Rais dan dibantu oleh beberapa pengurus Suriah lainnya. Dan Badarudin alias Haji Asid Musar ditunjuk sebagai Ketua Tanfisyah dan dibantu oleh beberapa pengurus Tanfisyah lainnya. Pada tahun 1954, NU di daerah Lombok kemudian berkembang menjadi 3 cabang NU, yaitu cabang NU Lombok Barat yang berkedudukan di Bengkel, Labu Api, Mataram, cabang NU Lombok Tengah yang berkedudukan di Praya, dan cabang NU Lombok Timur yang berkedudukan di Masbage, Selong. Menjelang pemilu 1955, NU di Lombok mengusahakan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan di bidang politik, dakwah, pendidikan, dan sosial. Akan tetapi, kegiatan yang paling menonjol pada saat itu adalah kegiatan di bidang politik. Hal itu berkaitan erat dengan keinginan NU untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 1955. Sebagai akibat dari usaha NU di bidang politik itu, NU kemudian dapat mendudukan dirinya sebagai partai politik yang termasuk 3 besar. Setelah pemilu 1955, NU mulai menekankan diri pada kegiatan di bidang pendidikan, agama, dan sosial keagamaan. Langkah yang diambil adalah mendirikan pesantren,
madrasah, dan pengajian umum atau dakwah. Kegiatan itulah yang kemudian membuat NU menjadi partai politik yang kuat dan mengakar pada masyarakat pedesaan. Pada tahun 1960, pengikut NU di daerah Lombok semakin bertambah. Hal itu erat kaitannya dengan dibubarkannya partai politik Masyumi oleh pemerintah. Sebab banyak anggota Masyumi pindah ke NU. Pada masa itulah partai politik NU mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu akibat adanya fanatisme golongan yang didasarkan pada paham keagamaan Islam ala Ahadil Masaibil Arba'ah yang menjadikan organisasi partai politik Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan yang tangguh. Setelah terjadinya pemberontakan PKI tahun 1965, partai politik NU ikut membantu pemerintah dengan cara memberitahukan kepada petugas Angkatan Darat mengenai nama-nama tokoh dan orang-orang PKI di Lombok. Hal itu dapat dilaksanakan oleh NU karena beberapa di antara anggota NU ada yang menduduki jabatan pemerintahan, seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati, Camat, dan kepala-kepala desa. Hampir sebagian besar pada masa itu menjadi pengurus atau anggota partai politik NU. Pada tahun 1966 muncul kemelut dalam tubuh NU. Kemelut itu muncul ketika dilaksanakannya konferensi wilayah NU NTB yang ditandai dengan adanya perbedaan pandangan mengenai kepengurusan dalam tubuh partai politik NU. Itu tampak antara kelompok Haji Asyid Muchar yang merupakan tokoh-tokoh perintis terbentuknya NU dengan kelompok Haji Jalaluddin yang terdiri dari tokoh-tokoh Nahdlatul Wathon atau NW. Sumber pertentangan itu adalah pertama, adanya tuntutan dari tokoh-tokoh NW yang mengharapkan agar mereka diberikan peran yang lebih tinggi dalam kepengurusan NU. Kedua, adanya keinginan dari kelompok Haji Asyid Muchar untuk merubah lembaga pendidikan NW menjadi lembaga pendidikan NU. Pertentangan itu kemudian mengakibatkan NW keluar dari keanggotaan partai politik NU. Pada tahun 1968 muncul kembali kemelut yang bersumber dari tindakan PBNU menarik kembali Arpah Muchar, seorang anggota DPR yang mewakili partai politik NU wilayah Nusa Tenggara Barat. Arpah Muchar adalah adik kandung dari Haji Asyid Muchar. Peristiwa itu tidak diterima oleh Haji Asyid Muchar selaku Ketua Umum Pengurus Wilayah NU Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi PBNU telah memutuskan dan bahkan menyuruh Haji Asyid Muchar melaksanakan konferensi wilayah untuk menggantikan kedudukan anggota DPR yang kosong. Oleh karena Haji Asyid Muchar merasa tidak puas, maka Haji Asyid Muchar tidak mengindahkan keputusan PBNU. Kemelut itu akhirnya tidak dapat dipecahkan, dan kemelut itu mengakibatkan
Haji Asyid Musar dan para pengikutnya mendirikan organisasi baru yang diberi nama Rabitah. Dalam tahun 1971, Rabitah menyalurkan aspirasi politiknya ke golongan karya Golkar. Peristiwa itu sempat menggoyahkan kedudukan partai politik NU di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Walaupun demikian, pada saat memasuki pemilu 1971, NU masih mampu meraih urutan nomor 2, meskipun kalah jauh dari Golkar. Pada tahun 1973, jumlah partai politik di Indonesia diciutkan dari 10 kekuatan politik menjadi 3 wadah kekuatan politik, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Dalam hal itu, NU bersama 3 partai Islam lainnya bergabung dalam P3. Sejak itu, kegiatan politik praktis NU disalurkan melalui P3. Saat itu di kalangan umat Islam tumbuh citra positif bahwa P3 adalah milik mereka dan cukup memuaskan umat. Begitu pula pada saat memasuki pemilu 1977, keempat unsur dalam P3 masih dapat tampil di panggung politik secara kompak. Akan tetapi, menjelang pemilu 1982, terjadi konflik dalam tubuh P3. Konflik itu terjadi akibat dari tindakan Haji Naro selaku Ketua Umum DPP P3 yang berasal dari unsur MI yang mengajukan daftar calon sementara anggota DPR dari P3 secara sepihak. Masalahnya bagi unsur NU waktu itu bukan mengenai komposisi, tetapi wakil-wakil NU yang dinilai berbobot ditaruh di nomor tak jadi. Kadar konflik semakin meningkat setelah pemilu 1982. Dengan adanya beberapa tokoh NU yang tidak diberikan peran dalam kepengurusan P3, baik di pusat maupun di seluruh wilayah tanah air, termasuk juga di daerah Lombok. Kenyataan itulah yang membuat NU kembali ke hitahnya semula. Penegasan NU kembali ke hitah 1926 itu dinyatakan dengan resmi pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984. Hal itu berarti NU tidak lagi terikat pada organisasi politik manapun. NU melepaskan diri dari ikatan organisatorisnya dengan P3 dan kembali ke jamiah sosial keagamaan serta tidak lagi mengurusi politik praktis. Jadi, itulah cerita mengenai NU kembali ke hitah semula. Cerita itu saya ambil dari buku NU Lombok tahun 1953 sampai tahun 1984. Tulisan Dr. Andes Ide Bagus Wijaya Kusuma. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.